Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 26 Lagan Tengah, yang saya hormati komite beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri 26 Lagan Tengah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baik Bapak Ibu, karena hari sudah siang, kemudian Bapak Ibu juga sudah melakukan berbagai kegiatan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengantuk. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Izin ya Bapak Ibu. Sore, malam. Ternyata ada yang masih belum fokus. Kita ulang ya Bapak Ibu. Selamat siang. Baik. Saya ulang lagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, ketika saya berbicara tentang budaya positif, apa sih yang terpikir di benak Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Ya, disiplin, tepat waktu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu. Positif pada anak-anak. Ya, positif pada anak-anak. Boleh. Ada lagi dari sebelah sini? Apa saja Bapak Ibu yang kira-kira positif bagi anak-anak begitu? Baik ya, tadi apa Ibu? Datang tepat waktu, kemudian sikap baik kepada anak-anak. Baik, benar sekali ya Bapak Ibu. Yang budaya positif ini penting tidak diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Penting ya. Ya, jadi yang namanya budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Mengapa Bapak Ibu harus diterapkan di sekolah? Kenapa kira-kira budaya positif itu harus diterapkan di sekolah? Karena itu sangat berpengaruh untuk ya, karena itu sangat berpengaruh baik bagi guru atau anak-anak. Yuk tepuk tangan dulu nih, benar lagi. Ya, jadi budaya positif itu memang sangat penting diterapkan di sekolah. Karena ketika kita memahami budaya positif, berarti kita dapat melaksanakan apa ya, memunculkan motivasi intrik atau motivasi dalam diri sendiri, khususnya kepada siswa kita untuk berbuat baik gitu. Nah baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan untuk
mengefisienkan waktu, di sini ada konsep inti yang akan saya paparkan satu persatu tentang yang berkaitan dengan budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sekarang kita memasuki dulu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu pernah mendengar dua istilah, pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sekarang metode pembelajaran seperti apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang? Pembelajaran yang berpusat pada guru ya, Pak Arul ya. Yang lain? Nah, ya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Atau ada yang tahu pembelajaran berpusat pada murid itu seperti apa, Bapak Ibu? Bagaimana Ibu yang di sebelah kanan, kiri, atau yang di belakang yang berpusat pada murid itu? Jadi pembelajaran berpusat pada murid itu, ya benar Pak Arul ya, kebanyakan kita, apalagi ibaratnya zaman dulu, itu memang guru lebih metode yang digunakan guru itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, pembelajaran yang berpusat pada murid itu, kita menjadikan murid sebagai sumber. Ibaratnya ketika belajar, murid yang mencari materi, menggali sendiri materi yang diberikan itu melalui media-media lain atau buku lain, misalnya ke perpustakaan. Jadi guru bukan satu-satunya sumber lagi. Kalau dulu kita belajar, guru hanya satu-satunya sumber. Jadi siswa di kelas kita memberikan materi, itu terus kita masukkan materi, berikan materi. Begitu. Kemudian jadi pada saat ini Bapak Ibu, guru itu sudah idealnya menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, berpusat pada murid. Jadi yang dengan istilah lain itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti yang tertera di layar, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan itu Bapak Ibu harus sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Ada yang tahu gaya belajar anak yang ada 3 itu apa saja Bapak Ibu? Gaya belajar anak ketika di sekolah kita tidak berdiferensiasi, itu ibaratnya pembelajaran yang dilakukan kepada anak itu dengan cara yang beragam, tidak cara sama semua begitu, sesuai dengan gaya belajar anak. Ada yang ingat Bapak Ibu gaya belajar anak itu ada 3 apa saja? Kinestetik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Arul, ya, Bapak guru muda. Ya, jadi gaya belajar anak itu ada auditori, visual, dan kinestetik gitu. Nah, sekarang semuanya itu untuk mewujudkan pelajar dengan jiwa profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila tentu tidak asing lagi bagi kita sebagai seorang pendidik. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global,
Berkebenekaan global itu maksudnya terbuka dengan budaya bangsa lain tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya kita. Kemudian bergotong royong, bekerja sama, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, keenam ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang merupakan salah satu dari gagasan dari Bapak Pendidikan kita. Siapa Bapak Pendidikan kita, Bapak Ibu? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun. Kita sebagai guru patut menjadi contoh, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, inilah yang dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dengan harapan bahwa pembelajaran itu akan terjadi perubahan yang dulunya pembelajaran yang berpusat pada pada guru, yang sekarang berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jika sekarang kita masih melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, maka sama-sama yuk kita sama-sama melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Kalau harus dari niat kita sendiri, Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah orang lain, kita hanya yang merubah diri kita sendiri, itu kita sendiri, ya. Semuanya bertahap, tidak ada yang instan. Jadi kita harus melalui berbagai proses. Baik. Selanjutnya di sini berkaitan dengan tadi disiplin, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, seperti pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kita berpikir kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Artinya ketika murid berbuat salah, kita panggil, terus kita kita marahi, kita bilang itu soal. Jadi anaknya tadi berubah, perasaan kita, anak itu berubah karena kita. Bisa saja saat itu iya katanya dan tidak melakukan hal-hal yang yang buruk di depan kita, tetapi di belakang atau tanpa di belakang anak tersebut akan melakukan lagi hal-hal yang seperti itu karena tidak ada motivasi dari dirinya sendiri untuk berubah. Jadi motivasi instrik itu sangat penting, ya Bapak Ibu. Kemudian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini ketika anak berbuat jahat, kita memberikan bujukan, begitu ya. Jadi kita merasa itu efektif. Ternyata padahal tidak, Ibu. Ketika anak itu berubah, balik lagi seperti tadi, belum tentu saat itu iya Bu berjanji, tetapi di kemudian hari terulang kembali. Jadi semuanya itu hanya ilusi, yang pemaksaan dari orang dewasa yang berhak. Kita merasa kita orang dewasa berhak memaksa anak-anak untuk mengikuti kemauan kita. Semuanya bersifat sementara itu kalau tidak ada motivasi dari diri sendiri. Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon itu isinya realitas, kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrolnya realitas kita atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kalau dulu kita beranggapan bahwa kebutuhan anak itu sama, padahal kebutuhan anak itu jelas berbeda-beda. Kemudian di paradigma stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Setiap di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol beda itu Bapak Ibu. Kita berusaha
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempunyai pandangan yang sama dengan kita, tetapi kita ubah mindset kita bahwa kita harus memahami pandangan orang lain meskipun kita merasa pandangan kita benar, tetapi bukan berarti pandangan orang lain itu salah, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, baik tujuan itu baik perilaku itu bagus atau jelek, itu semuanya memiliki tujuan. Kalau dulu kita beranggapan ketika anak berbuat buruk, ya kamu salah, tetap salah, itu yang kita agak ke anak-anak sehingga anak merasa gagal. Tetapi sekarang ayo kita cari Bapak Ibu penyebabnya. Jangan menyalahkan anak, tetapi tanyakan, tentu dia berbuat buruk ada tujuannya, kemudian dia berbuat baik ada tujuannya. Kita dengarkan dulu alasannya Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Nah, kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain agar mengikuti kehendak kita, tetapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Oke. Ya, ngantuk Bapak Ibu ya? Ngopi dulu Pak. Baik, kemudian dilanjutkan dengan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian ini yang stimulus respon ya. Ketika kita membujuk anak jangan lagi berbuat begini, terus kita bujuk tapi masih juga gagal. Kemudian yang di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika anak berbuat salah, kita ajak dia komunikasi. Bapak Ibu ya, jangan lagi sampai kita sebagai guru hanya menyalahkan anak sepihak seperti itu. Kemudian, nah kita masuki poin disiplin positif. Nah, disiplin positif ini kita kalau sudah mendengar kata disiplin selalu muncul di benak kita tentang aturan-aturan, ada sanksi, ada hukuman, seperti itu, benar kan Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini untuk membentuk disiplin diri ini untuk membentuk disiplin positif. Yaitu apa itu disiplin positif? Yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi sebagai guru itu kita itu membantu anak untuk menciptakan motivasi intrinsiknya. Intrinsik itu motivasi dalam diri anak itu sendiri. Jadi bukan berarti anak itu melakukan perbuatan baik atau disiplin. Misalnya anak itu terlambat datang ke sekolah, gitu ya. Dan terlambat datang ke sekolah. Nah, anak datang tepat waktu. Tapi kira-kira menurut ibu, anak-anak yang datang tepat waktu itu takut hukuman atau bagaimana, Bapak Ibu? Kenapa Bu? Ya, iya Bu. Ada yang takut hukuman, kemudian ada yang memang kesadaran sendiri. Nah, itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Anak-anak itu datang ke sekolah tepat waktu itu memang motivasi intrinsiknya.
kalau dia takut hukuman atau sanksi yang diberikan oleh guru, itu masih motivasi eksternal gitu ya, yang kita harapkan anak-anak itu muncul motivasi intrinsiknya. Nah, selanjutnya berhubung dengan berkaitan dengan motivasi intrinsik tadi, ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan itu, yaitu misal banyak sebenarnya nilai kebajikan itu, tetapi saya mengambil di sini 3 poin saja. Misal seperti dari profil pelajar Pancasila itu yang termasuk dalam 6 dimensi tadi. Apa saja tadi Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu semua nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian dari Ibu Prima Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan komitmen. Kemudian dalam keterampilan hidup atau life skill itu nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak yang termasuk dalam hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sekarang kita memasuki kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini. Nah, ketika kebutuhan dasar salah satu saja dari kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka itulah yang menyebabkan peserta didik kita itu berperilaku tidak sesuai dengan aturan atau yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini tadi yang saya bilang, ketika salah satu dari kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka anak-anak kita itu akan berperilaku tidak sesuai dengan aturan, karena dia merasa nanti kita lanjutkan kepada 5 kebutuhan dasar manusia seperti ini. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu ada poinnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, di bertahan hidup ini contohnya seperti ini. Kita kasih contoh lagi. Ketika di kelas sedang pembelajaran, anak ada yang terlihat mengantuk gitu ya, mengantuk, lesu. Nah, jangan lagi Ibu kita hindari untuk langsung memarahi anak. Itu poin paling penting. Jangan lagi langsung memarahi anak. Balik lagi tadi, semua perilaku anak ada tujuannya dan ada alasannya. Nah, kita komunikasikan, tanyakan kepada anak. Bisa saja waktu itu dia lesu, dia tidak sempat sarapan. Kemudian bisa saja tempat tinggalnya kebanjiran sehingga dia tidak bisa tidur. Kemudian bisa saja dia dalam kondisi tidak sehat, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada rasa diterima, dipedulikan, kemudian kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu juga dalam proses pembelajaran. Ketika kita membagi anak-anak dalam beberapa kelompok seperti itu. Misal nih, ada satu kelompok 5 anak. Ternyata dalam 5 anak itu, yang 4 itu akrab, teman akrab. Dia sendiri tidak. Tentu dia merasa minder
kemudian tidak ikut, seolah-olah tidak aktif jadinya kan, tidak dilibatkan oleh temannya gitu. Jadi kita pun sebagai guru usahakan juga anak itu tanyakan kepada anak. Kalau misalnya dia merasa tidak Bu, saya seperti tidak diterima di situ Pak Bu, karena mereka itu bukan teman akrab saya. Jadi kita carilah teman sehingga anak itu bisa terlibat dalam kelompok itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Itu harga diri, pengakuan atas kemampuan, prestasi, diakui dan didengar. Ada juga karakter anak ini yang dia senang dipuji. Ada yang bawah, di kelas bawah yang senang dipuji? Ada. Termasuk gurunya, kata Bapak. Ya, ketika dia berhasil atau nomor satu selesai mengerjakan tugas, dengan semangat dia ngasih, Bu, saya sudah selesai Bu, tapi kita sebagai guru tidak ada respon. Kasihan kan Bapak Ibu ya, kasihan. Jadi seperti merasa dicuekkan, merasa tidak dihargai seperti itu. Nah, yang ketiga, keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, di kebebasan ini dalam pembelajaran seperti tadi, pembelajaran yang kita lakukan itu tidak bisa seragam, harus sesuai kebutuhan murid. Balik lagi yang gaya belajar anak tadi. Nah, gaya belajar anak itu penting. Ketika anak seperti gini ya, tadi ada gaya belajar tadi ada 3 seperti disampaikan oleh Bapak Arul tadi. Itu gaya belajar visual, kinestetik, auditori. Nah, auditori ini anak itu tidak suka mendengarkan apa, tidak suka melihat video atau apa yang kita tampilkan, tetapi dia akan cuek. Jadi kalau kita sebagai guru kadang merasa bisa begini, coba diperhatikan gitu ya. Padahal anak itu gaya belajarnya memang auditori. Jadi dia tidak butuh melihat, dia hanya butuh mendengar Bapak Ibu. Kalau memang itu kebutuhannya, insya Allah anak-anak itu akan cepat dapat meskipun tidak melihat. Kemudian kalau visual itu kebalikan ya, lebih mudah dapat ketika melihat penjelasan guru gitu. Kalau yang kinestetik ini anaknya aktif, terlalu aktif. Jadi ada tuh kalau di kelas 4 dulu siapa? Anak bukan yang laki-laki, anak si Zahir. Nah, itu luar biasa. Kalau lagi belajar, pokoknya ke sana sini, ke belakang, kemana. Tetapi ketika ditanya, nomor 1 yang bisa menjawab, begitu. Jadi tidak bisa kita menganggap dia seperti cuek, tetapi dia mendengar, begitu. Ya, lanjut ke kesenangan. Nah, kesenangan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Dalam belajar pun jangan terlalu fokus, kasihan anak-anak, kasihlah humor sesekali biar anak-anak tertawa. Atau kita lakukan ice breaking ketika proses belajar sudah sampai 2 jam itu, yuk sama-sama kita kasih semangat lagi untuk anak-anak. Seperti bisa berupa ice breaking, atau kalau yang pandai melawak bisa lah buat lucu-lucu sedikit ya Pak F ya. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik atau eksternal, kemudian motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ketika anak berbuat baik atau misalnya tadi datang tepat waktu, terburu-buru hanya karena takut hukuman, atau anak itu rajin betul belajar, pengen dapat nilai tinggi, tetapi karena ingin mendapatkan penghargaan, misal kalau saya juara 1 nih, saya dapat piala nih, atau buku dari Bapak Ibu gitu ya.
itu motivasinya masih eksternal. Nah, yang paling bagus itu Bapak Ibu, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak ada pengaruh dari orang lain ketika belajar, memang lihat dari diri dia sendiri, terlepas dari itu ada penghargaan atau tidak. Yang jelas dia merasa pasti nanti ada manfaatnya bagi diri kita sendiri, gitu ya. Kita belajar, kita ikut berbagai kegiatan. Bisa saja mungkin orang lain beranggapan bahwa tidak ada gunanya seperti itu. Tetapi balik lagi, kalau saya Bapak Ibu meyakini apapun itu kegiatan yang selagi saya mampu, selagi saya bisa, saya akan ikuti. Terlepas itu ada atau tidak ujung-ujungnya nanti seperti itu. Karena tidak ada ruginya Bapak Ibu ya, kegiatan apapun selagi itu positif pasti akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi ini Bapak Ibu ya, yang kita harapkan itu motivasi intrinsik untuk anak-anak. Nah, berhubungan dengan motivasi tadi, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman dan konsekuensi tentu tidak asing lagi bagi kita. Ya, Bapak Ibu ya. Sering kita dengarkan Bapak Ibu hukuman, konsekuensi atau sanksi? Sering Bapak Ibu? Iya, sering. Ya, kalau restitusi, sejujurnya Bapak Ibu, saya pun pribadi ketika mengikuti program guru penggerak inilah saya mengenal istilah restitusi. Nah ya, kalau hukuman, jadi begini, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi gini, yang namanya hukuman, balik lagi, ketika anak terlambat datang ke sekolah, guru piket nih, keliling lapangan sampai 10 kali, gitu ya, ke anak-anak kita kasih hukuman. Atau cuci WC, seperti itu. Cuci WC kita kasih hukuman kepada anak-anak. Anak-anak melakukan kesalahan, tetapi dia tidak tahu hukuman apa nanti yang akan diberikan oleh Bapak Ibu kepada mereka. Nah, bersifat satu arah artinya guru memberikan hukuman, siapa peserta didik harus menerima, padahal dia tidak dilibatkan, gitu ya. Kemudian berupa hukuman itu baik fisik maupun psikis tadi, ya seperti kelilingan lapangan tadi itu, atau push up berkali-kali, itu fisik. Nah, kalau psikis itu dari kata-kata kita menyakiti anak, ya hukuman ini itu akan bersifat menyakiti anak baik dengan tindakan kita ataupun kata-kata, gitu kan. Jadi anak-anak itu bisa merasa sakit hati ibaratnya mendengar kata-kata kita. Nah, kemudian yang konsekuensi tadi terencana, ya disepakati murid, tapi walaupun disepakati, kalau konsekuensi ini gini, sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Misal kita buat keyakinan atau kesepakatan di kelas bahwa ketika kita mengerjakan tugas, ketika tidak mengerjakan tugas, kalian akan diberi sanksi seperti ini, begitu ya. Tapi sudah disepakati dengan anak-anak. Jadi ketika anak itu tidak berbuat, dia tahu konsekuensi apa yang akan dia terima, gitu. Jadi tapi walaupun disepakati, tetap membuat murid tidak nyaman, begitu ya. Terakhir, restitusi tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang di restitusi ini yang baru bagi saya, yang saya harapkan sama-sama bisa kita terapkan nanti Bapak Ibu. Restitusi ini itu tadi proses. Jadi ketika anak berbuat salah, guru tidak langsung menyalahkan, tetapi ajak komunikasi, kolaborasi dengan anak,
tanyakan alasannya kenapa, kemudian tanyakan dia maunya seperti apa, begitu Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu? Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai seorang guru ini ada yang dinamakan 5 posisi kontrol guru. Pertama sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 pemantau, kelima sebagai manajer. Kira-kira, nah, bertanya lagi saya Bapak Ibu. Kira-kira kita ini atau Bapak Ibu guru ini berada di posisi kontrol yang mana? Kira-kira Ibu, Bapak Ibu merasa Bapak Ibu berada pada posisi kontrol yang mana? Ini boleh semuanya, boleh 1, boleh 2, atau gitu. Bagaimana? Coba ada yang bersedia menjawab? Wah, luar biasa sebagai manajer. Yang lain sebagai apa? Yang sebetulnya ya Bapak Ibu yang hari-hari kita lakukan. Kira-kira kita berada di posisi kontrol mana? Silakan Bapak Ibu. Sebagai teman, dia bisa memantau, ya. Pak Arun sebagai apa Pak? Sebagai penghukum, kata Ibu Hori. Janganlah Pak Arun, tak mungkin sebagai posisi penghukum ya Pak Arun ya. Ya, iya. Kalau saya mungkin di posisi penghukum Bapak Ibu atau dengan posisi teman. Kalau saya sendiri, tetapi itu tadi ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya akan berusaha untuk berbuat yang lebih baik. Nah, jadi seperti ini kita contohkan kasus ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum, kita tahunya menyalahkan anak seperti hukumannya kita berikan hormat pada bendera selama 1 jam, gitu ya, kita kasih anak hukuman. Kalau zaman dulu sering kan Bapak Ibu ya, anak terlambat pun hormat kepada bendera. Itu yang posisi kontrol guru sebagai penghukum tadi. Kemudian yang pembuat merasa bersalah, contohnya berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah seperti itu, jadi anak tuh merasa ya Allah, aku sampai nyakitin ibu, sampai apa begitu. Anak merasa bersalah dan gagal, gitu ya. Kemudian yang ketiga kasus masih sama. Sebagai teman, guru berkata kepada anak, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Gitu kalau kita sebagai anak, sebagai teman. Kira-kira pernah ibu begitu dengan anak, Bapak Ibu? Kira-kira pernah? Ya sama Bu, saya pun pernah. Tolonglah kayak gitu ya. Mau minta tolong dengan anak. Jadi karena kita menganggap anak teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Artinya peraturan sekolah itu berarti sudah dibuat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya yang terakhir sebagai manajer. Nah dari 5 posisi kontrol itu memang posisi manajer inilah yang sangat kita harapkan bisa diterapkan, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita kembalikan ke anak. Jadi tidak menyalahkan, tetapi kita tanyakan kenapa alasannya. Anak berbuat tentu ada alasannya. Kemudian tanyakan kembali kepadanya, kira-kira yang baik itu seperti apa? Terus dia mau memperbaiki kesalahannya atau tidak? Gitu. Jadi nanti anak itu sendiri yang akan menemukan
menemukan solusi dari kesalahan yang dia buat seperti itu. Kemudian, nah di sini posisi kontrol apakah saya? Nah di sini ada saya ingin Bapak Ibu menebak. Kalau ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol guru sebagai apa, Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, kata Ibu Dian Rahma. Ibu yang lain, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol guru sebagai apa? Tadi ada satu jawaban sebagai pembuat rasa bersalah, Ibu sebagai pemantau. Ada lagi Bapak Ibu dari 5 tadi kira-kira sebagai penghukum, kata Bapak ya. Oke, kita lihat jawaban yang benarnya. Iya, pembuat merasa bersalah ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu yang ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi balik lagi tadi, anak itu merasa bersalah telah mengecewakan guru, gitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu, pernyataan seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol guru sebagai apa? Ketika ada pernyataan seperti ini kepada anak-anak, sebagai penghukum, kata Bapak Arul. Ada lagi pendapat yang lain? Ayo Bu, cuma 5 cuma 5 posisi kontrol kita. Ketika kita membuat pernyataan seperti itu kepada anak-anak, kita ini sebagai apa kira-kira? Kalau kata Pak Arul sebagai penghukum, ini Pak pernyataannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita menyambut pemantau, kata Bapak. Ada lagi kalau Pak tadi sebagai penghukum. Ya. Bagaimana Bu Waji? Pemantau, kata Ibu Holil. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, sebagai penghukum, Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai penghukum, kamu tidak benar melakukannya. Itu menyakiti anak atau tidak, Bapak Ibu? Iya, menyakiti anak. Jadi tadi penghukum tadi menghukum tadi itu bisa sebagai fisik atau psikis ya. Jadi bisa dengan tindakan, bisa dengan kata-kata. Jadi ini menghukum anak dengan kata-kata, anak tersakiti dengan kata-kata kita. Kemudian lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa? Ya, sebagai manajer. Mantap Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa berada di posisi manajer ya. Itu menanyakan ke anak. Iya. Kemudian kalau ini, ayolah lakukan demi ibu ya. Sebagai teman ya, kita ajak anak-anak komunikasi dengan anak, memohon kepada anak. Nah, yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini di posisi kontrol apa? Teman, kata Ibu. Penghukum. Oh, penghukum. Terus? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika pemantau, kata Ibu Holil. Oke, kita lihat. Sebagai pemantau, yang terakhir tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke Bu, itu ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tadi sebagai penghukum. Nah, kalau dari 5 tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, manajer, tentu di posisi manajer yang istilahnya itu sempurna ya. Maka dari itu kita coba untuk menerapkannya, meski mungkin memang sulit, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba ya, mencoba untuk hal-hal baru untuk kebaikan.
Nah, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini juga di pada saat pembelajaran sekarang ini memang harus ada keyakinan kelas itu. Nah, di sini ada guru yang sedang bingung. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu peraturan kelas, bahkan sampai sekarang pun ada yang saya lihat di kelas sekolah lain masih terpampang peraturan kelas. Nah, itu sudah sebenarnya kalau sekarang namanya sudah keyakinan kelas. Nah, kalau ada guru yang bingung begini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, Bu. Kalau keyakinan kelas itu dia merasa dirinya sendiri bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Tapi kalau peraturan itu dia harus ikut dengan peraturan yang dibuat oleh guru. Iya, benar sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu anak, kalau menurut Ibu tadi anak sendiri, dia motivasi anak sendiri. Nah, kalau peraturan kelas dia merasa harus ikut, terpaksa, ibaratnya begitu ya. Nah, ya, terima kasih, Bu. Jadi keyakinan kelas itu yang Ibu katakan benar. Kemudian ada tambahan, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Kalau peraturan kelas itu hanya dibuat satu arah, hanya guru saja gitu ya. Jadi anak mau tidak mau harus ikut seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu memang sudah kita sepakati. Jadi ketika kita sepakat, kemudian anak yang mengasih ide bahwa itu untuk keyakinan kelas kita, maka dia akan bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Nah, contoh begini, pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi di kelas itu sebenarnya wajib ada keyakinan kelas. Itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, dibuat dalam pernyataan positif ini contohnya jangan kita masukkan kalimat negatif dalam keyakinan kelas. Misal, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dilarang membuang sampah itu padahal maksudnya bagus. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, ubahlah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tadi. Itu tadi. Jadi proses membuat keyakinan kelas itu kita tanyakan kepada anak, kira-kira kita mau buat keyakinan kelas kita ini apa saja. Tetapi ketika disepakati harus bertanggung jawab. Ketika membuat keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu terlalu banyak, cukup 5 atau 7 seperti itu, sedikit saja, yang penting anak mudah mengingat gitu. Jadi dia bisa secara tidak langsung bertanggung jawab dengan kesepakatan yang dibuat tadi. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Jadi awalnya kita kasihkan anak apa saja gitu ya, kertas untuk anak menuliskan pendapat dia yang ingin dituangkan untuk keyakinan kelas kita. Setelah itu baru kita kan tentu saja satu anak itu, dua anak itu bisa saja punya pendapat yang sama kan. Misalnya keyakinan kelas kita membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, bisa saja si A dengan si B sama pendapatnya. Jadi ketika itu sudah ditempelkan anak, kita lihat, jadi yang sama tentu kita jadikan satu, baru kita buat dan ditempelkan di dinding kelas. Nah, seperti yang ini ya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, setelah kita buat, kita lebih baik ditandatangani oleh peserta didik sebagai bentuk bahwa mereka ikut dalam membuat keyakinan kelas dan harus bertanggung jawab dengan kesepakatan
kesepakatan yang sudah sama-sama kita buat seperti itu. Kemudian, nah ini bahasan yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa hukuman, konsekuensi itu sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi segitiga restitusi inilah yang bagi saya pun baru dan harus kita mulai sekarang kita usahakan untuk kita terapkan. Ya, segitiga restitusi itu ada 3 poin. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi ketika anak berbuat salah, jangan langsung kita kasih hukuman, jangan langsung kita menyalahkan anak, tetapi tanyakan. Ini contoh dari menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas contohnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi begini, katakan kepada anak ketika anak berbuat kesalahan kita panggil nih, kita panggil misal ke kantor, kita tanyakan kepada anak, kita kuatkan, ibaratnya kita stabilkan identitas anak itu dulu. Ketika dia menyampaikan seperti ini, misalnya ya ada kasus anak yang marah atau memaki temannya yang lain, kita panggil terus kita tanyakan kepada anak, kenapa dia, apa yang dia lakukan. Misal dia menyampaikan seperti ini, kita stabilkan identitasnya dengan berbuat salah itu wajar, gitu ya. Kita kasih tahu anak bahwa biar dia merasa agak sedikit lega, berbuat salah itu wajar. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas anak. Nah, kemudian poin yang kedua dari segitiga restitusi yaitu berdasarkan prinsip validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kalimatnya seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, begitu. Ketika anak berbuat seperti memaki temannya gara-gara kesal, begitu ya, kita bisa menstabilkan anak tadi. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk, tetapi tidak kamu lakukan, gitu. Jadi seolah-olah anak merasa masih tidak seburuk yang perbuatannya tidak buru-buru amat, begitulah. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, yang terakhir tadi tanyakan kepada anak, apa keyakinan kelas kita? Nah, oleh karena itu kita harus buat dulu keyakinan kelas supaya ketika anak berbuat salah di kelas, gitu ya, kita sudah ada poin-poin yang kita sepakati tadi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Tanyakan kepada anak, kita dengarkan pendapatnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau ditanyakan kepada anak, kira-kira ada tidak anak kita yang ingin menjadi orang yang jahat, Bapak Ibu? Tidak ya, tentu tidak. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya, pemaparan dari saya tentang budaya positif. Nah, kalau misalnya sama-sama kita perbaiki, saya juga baru belajar dan saya ingin kita sama-sama berkolaborasi, komunikasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang penerapan restitusi.
Boleh disimak ya Bapak Ibu. Suaranya tidak kedengaran ya. Ini dari iya, dari anak sini. Nah, baik Bapak Ibu, karena suaranya tidak terdengar, di sini contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. Ini kalau skenarionya seperti ini Bapak Ibu. Ica itu marah dengan Patan bahwa karena Patan terus-menerus mencontek tugas yang diberikan oleh guru. Nah, dia sampai memaki-maki Patan, kemudian dia mengebrak meja Patan, dan saya memanggilnya, kemudian saya tanyakan kepadanya bahwa saya mendengar laporan bahwa dia lagi bertengkar dengan Patan. Kemudian dia menjawab iya Bu. Terus saya tanyakan kenapa. Dia menjawab bahwa dia kesal dengan Patan karena terus-terusan mencontek hasil mencontek pekerjaannya, bukan hanya pekerjaan sekolah tetapi juga PR selalu saja dicontek oleh Patan. Itu alasannya ya. Jadi saya stabilkan identitas dia dengan mengatakan bahwa wajar kamu berbuat seperti itu. Kalau ibu pun berada di posisimu, ibu juga melakukan hal yang sama. Kemudian saya tanyakan balik lagi kepada Ica bahwa kira-kira tindakan kamu itu tindakan yang kamu lakukan itu, baik Bapak Ibu, penutup dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among dalam unit manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, demikianlah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga sama-sama bisa kita pahami, kemudian sama-sama kita terapkan, ya Bapak Ibu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.